Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri, NIM 2123401, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos MIKOM dengan materi sumber-sumber informasi. Yang pertama ada pengertian sumber-sumber informasi. Sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru dan mempunyai ciri-ciri, yaitu dapat dilihat, dibaca, dan dipelajari, diteliti, dikaji, dan dianalisis, dimanfaatkan dan dikembangkan di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, dan ditransformasikan kepada orang lain. Pengertian sumber-sumber informasi menurut para ahli yaitu diantaranya menurut Dirjen Dikti, sumber belajar adalah segala sesuatu dan darinya seseorang belajar sesuatu. Dan menurut Degeng, penyebutan sumber belajar mencakup semua kemungkinan sumber yang dapat digunakan oleh pembelajar agar perilaku belajar itu terjadi. Dalam proses pembelajaran, komponen sumber belajar dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, baik sumber belajar yang direncanakan maupun sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi. Ada 4 macam ciri-ciri informasi, yaitu diantaranya yang pertama ada akurat. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda-beda. Dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. Ciri-ciri informasi yang kedua yaitu ada tepat waktu. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Ciri-ciri informasi yang ketiga yaitu relevan. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Dan ciri-ciri informasi yang terakhir ada lengkap. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap atau tidak ada yang kurang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis sumber informasi. Jenis-jenis sumber informasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada visual. Visual adalah sumber informasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, dapat berbentuk tulisan dan gambar. Contohnya buku, jurnal, atau makalah. Dan yang kedua ada audio. Audio adalah sumber informasi yang hanya dapat diperoleh melalui indera pendengaran karena hanya berupa suara. Contohnya yaitu seperti radio. Dan yang ketiga ada audiovisual. Audiovisual adalah sumber informasi yang dapat diperoleh baik melalui indera penglihatan maupun indera pendengaran. Contohnya televisi, pakar atau ahli, HP, dan internet. Selanjutnya, tipe-tipe dari sumber informasi. Informasi umum, informasi dari para spesialis, para pemakai, fasilitas-fasilitas, database, software, hardware. Yang pertama ada informasi sebagai sumber strategis. Informasi merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Caranya, dengan memfokuskan pada pelanggan dan membangun sistem informasi yang bisa meningkatkan arus informasi antara perusahaan dan elemen lingkungannya. Yang kedua ada arus informasi antara perusahaan dan pelanggan. Informasi yang menerangkan kebutuhan produk, informasi yang menerangkan penggunaan produk, dan informasi yang menerangkan kepuasan produk. Dan yang terakhir ada keuntungan kompetitif dicapai apabila terjadinya hubungan yang baik antara elemen-elemen, diperlukan arus informasi dengan semua elemen-elemen lingkungannya, dan yang terakhir ada pentingnya efisiensi operasi internal. Selanjutnya, karakteristik informasi. Dalam mengambil atau menyimpulkan informasi, ada karakteristik agar informasi itu menjadi informasi yang baik. Antara lain karakteristik yang baik adalah yang pertama tepat waktu, akurat, mudah diakses, menghilangkan keraguan, berhubungan, dan yang terakhir berdasarkan fakta. Selanjutnya yang keenam dan yang terakhir adalah sumber-sumber informasi di perpustakaan. Sumber informasi yang ada di perpustakaan terdiri dari berbagai literatur dalam bentuk buku, koleksi referensi, terbitan berkala, koleksi tandon yang berbentuk cetak. Sebagian besar sumber informasi yang ada di perpustakaan merupakan subjek dalam bidang umum dan mayoritas berbahasa Indonesia. Kesimpulan pada materi kali ini adalah sumber informasi dari media cetak ataupun media elektronik merupakan sumber yang tidak langsung sebab kita tidak berhubungan langsung dengan narasumbernya. Untuk menjadikan sebuah informasi yang berasal dari media cetak atau elektronik yang berbentuk tulisan, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi sumber informasi tersebut. Apa, siapa, kapan informasi tersebut dibuat atau ditulis. Jika berbentuk uraian peristiwa, dari mana dan kapan peristiwa itu terjadi.
Setidaknya saat kita membaca sebuah teks tertulis, kita tahu identitas sumber bacaan yang kita baca. Khususnya untuk teks tertulis, seseorang dapat mencari atau mengidentifikasi sumber tertulis tersebut dengan cara membaca memindai atau scanning. Bila berbentuk buku, yang perlu kita ketahui adalah apa judul buku, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, kapan diterbitkannya, dan cetakan keberapa. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.